alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, rahmat serta karunia-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempersembahkan video yang bertemakan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan tiang agama. Allah menyuruh seluruh umat muslim di dunia ini untuk melaksanakan sholat di dalam keadaan apapun, terutama sholat fardu. Maka dari itu, kelompok kita, yakni kelompok 2, akan menampilkan video yang bertemakan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Selamat menyaksikan! Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 ini dijadikan landasan bahwa setiap orang sakit tetaplah wajib melaksanakan sholat. Namun, tata cara pelaksanaannya yaitu disesuaikan dengan kondisi fisiknya masing-masing. Dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan Ani bin Buraidah an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bahwa siru pas'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqalu sholli qa'iman fa illam yastati faqa'idan fa illam yastati fa'ala janbin. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, aku menderita penyakit wasir dan artinya diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menderita penyakit wasir dan aku bertanya tentang sholat dalam keadaan sakit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun menjawab, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu berdiri maka duduklah, dan jika tidak mampu duduk maka tidur miring. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keringanan atau rukhsah kepada orang-orang sakit yang memang benar-benar tidak bisa berdiri dalam menjalankan kewajiban sholatnya. Namun jika masih sanggup berdiri maka berdirilah, tetapi jika tidak sanggup untuk berdiri maka duduk, dan jika tidak mampu untuk duduk maka berbaringlah, tetapi kita harus tetap menjalankan kewajiban sholat tersebut. Aduh, ada-ada aja. Hanya kalau jalan hati-hati. Ya Pak, maaf, salah Pak. Alhamdulillah, udah azan. Udah waktunya kita sholat. Ayo sholat dulu. Duh, gak mau Pak. Susah sholatnya juga, ini kakinya sakit. Kan bisa sambil duduk. Pak, emang bisa ya sholat sambil duduk? Gimana itu caranya? Nah, di dalam Islam, isi pikiranku kamu. sholat adalah kewajiban bagi muslimin dan muslimat.
Nah, jikalau ada seorang muslim yang sedang sakit, misalkan dia tidak bisa berdiri, maka dibolehkan dalam Islam untuk duduk. Nah, jikalau ada seorang muslim yang tidak bisa duduk, maka dibolehkan untuk ketika rebahan. Nah, ketika orang yang sakit itu, tadi yang seperti tadi kita lihat bahwasanya ada seorang teman kita yang mengalami kecelakaan dan dia itu sakit di daerah kaki. Nah, dibolehkanlah untuk dia untuk sholat untuk duduk. Nah, bagaimana sih sholat dengan duduk itu? Nah, sholat dengan duduk itu dengan isyarat tangan dan isyarat kepala, dengan ruku dan juga sujud dengan isyarat tangan dan kepala tersebut. Nah, sholat itu ketika kita sakit, nah sakit itu tidak boleh menjadikan kita untuk meninggalkan sholat karena bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan sholat. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, Dari drama yang kita saksikan, kita dapat mengambil hikmah bahwa sholat adalah kewajiban yang harus kita laksanakan dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita sedang sakit. Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Maka dari itu, ketika kita sedang sakit, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita, seperti sholat sambil duduk, berbaring, atau hanya dengan isyarat. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah jangan jadikan sakit sebagai alasan untuk tidak sholat, karena dengan kita sakit harusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, hati kita menjadi lebih tenang, keimanan kita menjadi kuat, dan kita belajar untuk selalu bersabar dalam keadaan apapun yang Allah berikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada drama tersebut ya, untuk selalu melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Demikianlah pembahasan kami mengenai materi tentang tata cara pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit. Semoga dapat menambah pemahaman kita bahwasannya agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kemudahan, sehingga dalam beribadah pun kita masih tetap dapat melakukannya dalam kondisi apapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spend all my time, yes I swear